Bagi saya, praktek Momago ini bukan hanya sekedar upaya Tautawana untuk kesembuhan belaka, tetapi mempertahankan tradisi dan hubungan erat antara leluhur yang sudah dibangun sejak ribuan tahun lamanya. Sejuk, tenang, dan damai. Begitulah kesan pertama saat saya pertama menjejakkan kaki di pemukiman Tautawana, kawasan kaki Gunung Tokala, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mereka adalah orang-orang Ta'a, sang penghuni rimba, sekaligus pewaris kepingan peradaban tua yang masih terjaga hingga sekarang. Ribuan tahun sebelum Masehi, nenek moyang suku Tautawana dipercaya sudah tinggal di pedalaman hutan kaki Gunung Tokala. Nah, saat ini saya bersama Apa dan Kakak kita akan berburu biawak, di mana hewan ini sejak zaman nenek moyang itu memiliki hubungan erat dengan budaya dan cara Tautawana bertahan hidup. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Tautawana meyakini bahwa alam, termasuk binatang, memiliki roh yang berperan dalam menjaga keseimbangan hidup. Meski mereka memburunya, tetap diperlakukan dengan hormat dan tidak diambil secara berlebihan. Tali jerat yang melilit kaki bagian belakang biawak sedikit banyak membantu kami. Biawak yang berusaha kabur tanpa kesulitan berhasil Iken dapatkan. Sepertinya biawak ini baru saja lolos dari jebakan pemburu sebelumnya. Wah, tuh kita nemuin biawak. Dia lagi cari ikan tadi ya? Iya, cari ikan. Tuh kita nemuin lo biawaknya. Ini beruntung sekali kita loh. Wih, lumayan ini. Besar ini. Ih, besar. Yang Baik, harus kita jaga dulu nih bagian kepala sama ekornya. Karena ini giginya kalau kita kegigit itu lumayan sakit itu ya kalau kita Iya, kegigit ya. sakit. Bukan cuma sakit, luka. Luka. Iya. Nih sama bagian ekornya itu kalau kita dipecut. Sakit sekali ya. Iya, sakit. Nih, kita harus jaga dulu nih. Hati-hati tangannya. Dengan kemampuannya bertahan hidup dan beradaptasi, biawak melambangkan kekuatan dan ketahanan yang juga menjadi nilai penting dalam budaya suku Tautawana. Jadi memang biawak ini hewan berdarah dingin. Saat terik seperti sekarang tuh dia memang suka berjemur, makanya pas banget kita ketemuin dia pas lagi berjemur ya. Kawasan hutan hujan tropis di kaki Gunung Tokala sejak dulu memang menjadi tempat berbagi ruang antara nenek moyang suku Tautawana dengan predator yang satu ini. Jadi senjata biawak ini di alam liar tuh ada 3. Ada bagian giginya itu tajam ya. Iya, tajam. Kuku sama pecutan ekornya ini. Apalagi Apa pernah digigit nih bagian tangannya. Iya, ada. Di mana? Ini. Ih, lumayan ya. Itu dia, makanya kalau kita nemuin biawak nih, pertama-tama harus kita amanin dulu kepalanya ya, sama ekor sama kukunya itu. Cakaran. Biawak sering muncul di batas-batas perkampungan, seperti sungai atau hutan. Mereka meyakini hewan ini menjadi semacam penjaga atau penanda batas spiritual dan sosial. Sudah kuat ini talinya? Sudah. Sudah ya? Mau kita bawa apa lepas aja ini? Disimpan di sini. Di sini aja ya? Oh, kita Karena lanjut mau pasang. jerat. Ah ya. Ayo Apa? Kak Iken. Nah, kita udah sampai nih di spot yang terbaik buat kita taruh jeratnya. Di dekat aliran sungai, karena biasanya biawak ini itu habitatnya di dekat sungai, dia makanannya itu ikan-ikan yang ada di sini. Jadi mending kita taruh sini aja ya jeratnya ya. Iya. Meski secara biologis bisa dimakan, sebagian komunitas warga Tautawana menghindari memakan daging biawak, terutama karena statusnya yang dianggap memiliki makna spiritual. Pembunuhan hewan ini secara sembarangan bisa dianggap pantangan yang bisa membawa kutukan atau kemalangan. Nah, ini perangkapnya sudah jadi. Kita mau coba dulu nih gimana cara kerjanya. Gimana Apa? Taruh tangan di sini. Wih, saya coba taruh tangan di sini. Boleh. Tin di sini. Aman? Anggap, iya aman. Anggap kaki. Anggap saja kaki biawak ya. Iya. Wah, cepat sekali. Iya. Tuh betul. Tuh tangan saya aja langsung terikat tuh ini. Ih, berarti ini bagian pentingnya apa ya? Untuk penarik. Nah, ini dia bagian pentingnya nih. Kalau semisal biawaknya sudah terikat, tapi kalau ininya tidak kuat,
saat biawaknya lari Iya. bisa terbawa ini. Makanya kita harus yang kuat ini apa ya? Iya. Terbuat dari bahan tali pancing, cara kerja jerat akan lebih optimal dengan menaruh umpan. Nah, karena biawak ini penciumannya kuat, dia itu biasa menyukai makanan yang berbau-bau amis, seperti bangkai dan salah satunya juga jeroan ini. Isi ikan, isi perut ikan ini ya. Iya. Jadi ternyata umpannya ini bukan ditaruh di bagian tengah-tengah tali itu loh, tapi ditaruhnya di pinggir-pinggirnya supaya waktu dia makan yang satu ini dia jalan ke makanan yang kedua ya apa ya? Barulah nantinya dia akan injak ini talinya, nantinya akan terperangkap di sini. Ini sudah apa ya? Sudah. Ah. Kita mau lanjut mengecek yang jerat saya pasang kemarin. Ada pasang lagi? Iya ada. Wih. Mudah-mudahan berhasil. Semoga besar ya. Biasanya, Apa Moras dan kakak ikan menyebar 3-5 jerat di beberapa titik. Hama itu jalo. Yang mana? Hama, ada. Itu ya. Hari ini kami beruntung, 1 ekor biawak kembali masuk perangkap. Lebih besar daripada yang tadi. Sedangkan goro sekolah pemapua itu. Hama. Nyangkut itu di pohon ya? Iya. Umumnya, biawak bukanlah hewan nokturnal. Mereka biasa berburu mencari makan ketika matahari terbit hingga menjelang sore. Dari perlawanan yang masih cukup sengit, saya menduga biawak yang terjerat kali ini belum terlalu lama masuk perangkap. Ya, kita tangkap. Hati-hati Ayo. tapi apa? Itu dia ancang-ancang udah itu ekornya. Hati-hati dipecut. Oh. Apa hati-hati apa? Oh. Ih. Aduh. Ya, ayo pegang. Ayo. Hati-hati Ayo itu. pegang. Pegang ekornya. Saya coba bantu. Pegang. Ayo, Kela. Aduh. Ini pertama-tama nih kita harus pegang yang kuat dulu nih ekornya. Au! Karena kalau dia pecut itu lumayan ini sakitnya. Ah! Kata apanya kalau mau megang tuh harus kayak gini, bagian kepala sama ekor ya. Iya. Tuh. Kalau kita cuma pegang bagian ekornya, dia bisa muter balik kepalanya ya. Iya, bisa. Digigit juga kita. Ini dia biawak hasil jerat yang dipasang sama sama kakak ikan. Wih, besar sekali nih. Ayo. Berbahaya. Dalam kepercayaan suku Tau Ta'awana, biawak dianggap sebagai makhluk yang memiliki hubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Kehadirannya di sekitar kampung bisa ditafsirkan sebagai pertanda atau pesan dari dunia roh. Mau diapakan ini apa? Dimasak di bambu. Dimasak aja ini ya. Iya. Nah, kita akan masak ini. Yuk. Selain memanfaatkan dagingnya, biawak juga punya keterkaitan dengan tradisi Tau Ta'awana sejak lama. Kulit reptil ini dipercaya memiliki nilai magis dalam sejumlah tradisi Tau Ta'awana. Salah satunya dipakai untuk menjadi sumber suara pada alat musik gendang khas pengiring ritual adat. Nah, sebelum dimasak itu pertama-tama biawaknya kita kuliti dan kita bersihin dulu. Tapi bagian kulitnya ini tidak kita buang. Nantinya akan dimanfaatkan lagi, dijadikan gendang. Lain kulit, lain pula dengan dagingnya. Warga suku Tau Ta'awana memiliki teknik tersendiri dalam meracik sebuah menu, termasuk olahan daging biawak. Nah, setelah kita potong-potong dicampur sama manduya ya namanya ya. Iya. Sebagai pengganti asam. Supaya enak ini makanannya. Tanpa racikan bumbu modern, resep warisan leluhur Tau Ta'awana membuat saya begitu penasaran akan hasil akhir cita rasanya. Sudah penuh ini Sudah, dagingnya. Pas, cukup. Cukup? Iya. Ayo dibakar. Dibakar. Dengan proses pembakaran di dalam bambu, aroma khas daging biawak dapat dipertahankan. Selagi menunggu dagingnya ini sampai matang kurang lebih 30 menit, kakak ikan sama Apa Moras mempersiapkan kulitnya untuk dijemur. Untuk menghasilkan suara yang nyaring, kulit biawak tidak bisa langsung dipakai buat gendang. Ini juga. Kulit harus dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur. Proses penjemuran juga berfungsi untuk mencegah kulit membusuk lebih cepat. Proses penjemuran kulit biawak biasanya bisa berhari-hari sampai beberapa minggu. Panas.
Hati-hati, Pak. Nah, ini dia udah jadi. Ternyata kalau dimasak pakai bambu tuh aromanya lebih keluar ya. Kalau rasanya ini mirip ayam ya. Ya, jadinya ayam. Sedap sekali. Saya dibuat terkejut dengan cita rasa olahan daging biawak ala suku Tauta Awana. Hanya dengan satu jenis daun sebagai bumbu, tapi bisa selezat ini. Dari berburu, mengolah sampai memanfaatkan kulit biawak itu memang diajarkan turun-temurun dari nenek moyang. Gak heran sih kenapa Tahu-Tawana masih ada sampai sekarang walaupun jauh di dalam hutan. Ikuti jejak saya, jejak Batuala. Nah, biasanya saat ritual seperti ini, itu masyarakat dari dusun lain mendengar dan jauh-jauh datang ke sini untuk minta diobati.